Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan turunan fungsi, dan pada kesempatan kali ini kita lebih jauh memahami bagaimana menggunakan fungsi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan maksimum dan minimum. Karena itu judul materi kita pada saat ini adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan maksimum dan minimum. Ya, proses penyelesaian atau pemecahan masalah ada langkah-langkah yang kita akan lakukan. Pertama, buat model matematika dari masalah yang disajikan. Kemudian, terjemahkan model matematika yang sudah ada atau yang sudah terbentuk ke dalam fungsi yang sederhana. Kemudian, turunkan fungsi yang sudah dibuat dan samakan turunan pertamanya dengan 0 sebagai syarat suatu fungsi mencapai titik stasioner atau suatu fungsi sudah mencapai nilai maksimum atau minimum. Untuk lebih jelasnya, mari kita memperhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh pertama, tentukan dua buah bilangan yang jumlahnya 16 dan hasil kalinya maksimum. Kemudian jumlah kuadratnya minimum. Jadi di sini contoh pertama ada dua masalah yang kita hadapi. Masalah yang pertama adalah tentukan dua buah bilangan apabila dikalikan hasil kalinya itu maksimum. Kemudian masalah yang kedua, tentukan dua buah bilangan yang jumlahnya 16 apabila kedua bilangan dikuadratkan jumlahnya minimum. Kita lihat yang pertama. Misalkan kedua bilangan tersebut adalah X dan Y. Nah, karena jumlahnya 16, berarti X tambah Y sama dengan 16, dan Y sama dengan 16 dikurang X. Kita diminta untuk menemukan kedua bilangan X dan Y yang apabila dikalikan nilainya paling besar. Jadi, anggap saja bahwa hasil kali dari kedua bilangan itu adalah H. Jadi, H ini adalah fungsi yang sederhana yang kita buat untuk menolong kita memecahkan masalahnya. Jadi, H sama dengan X kali Y. Karena yang ditanyakan adalah hasil kalinya maksimum. Nah, H ini merupakan fungsi dari X. Jadi Hx sama dengan X kali Y, dan Y-nya kita ganti dengan 16 dikurang X. Setelah kita sederhanakan, hasilnya menjadi X kali 16, 16X, X kali min X sama dengan min X pangkat 2. Jadi Hx sama dengan 16X dikurang X pangkat 2. Ini adalah sebuah fungsi sederhana yang kita ingin maksimumkan. Jadi ini H, ini hanya simbol saja, bisa kita ganti simbol yang lain. H itu saya ambil dari kata hasil kali. Syarat agar sebuah fungsi mencapai titik stasioner atau maksimum adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi untuk Hx sama dengan 16X dikurang X pangkat 2, ini ada sebuah fungsi kita ingin mencari maksimumnya. Syaratnya adalah H aksin X sama dengan 0. Jadi kalau Hx sama dengan 16X dikurang X pangkat 2, maka H aksin X sama dengan 16 dikurang 2X. Nah, seterusnya karena kita ingin menemukan berapa X yang menyebabkan H aksin X sama dengan 0, berarti 16 dikurang 2X itu kita samakan dengan 0. Dari sini kita akan memperoleh X sama dengan 8, kemudian Y sama dengan 16 dikurang X, yaitu 16 dikurang 8 hasilnya sama dengan 8.
Jadi kedua bilangan tersebut adalah 8 dan 8. Nah, dan apabila dikalikan, hasil kali terbesarnya adalah 64. Kita bisa mencoba bilangan-bilangan yang lain yang jumlahnya sama dengan 16, apakah nilainya benar kurang dari 64. Umpamanya 7 tambah 9 itu 16, tapi 7 kali 9 63, nilainya kurang dari 64. Atau yang lain, 6 tambah 10 16, 6 kali 10 itu 60, nilainya kurang dari 64. Jadi yang paling tinggi adalah 64 merupakan perkalian dari 8 kali 8. Sekarang kita lanjut dengan masalah yang kedua dari contoh nomor 1 ini. Jadi kita diminta untuk menemukan kedua bilangan yang apabila keduanya dikuadratkan lalu dijumlahkan, hasilnya paling kecil. Jadi sama dengan yang tadi, misalkan kedua bilangan tersebut adalah X dan Y, maka sudah pasti X tambah Y sama dengan 16 atau Y sama dengan 16 kurang X. Inilah yang dimaksud dengan model matematika. Terus diminta menemukan kedua bilangan X dan Y yang jumlah kuadratnya nilainya paling kecil. Nah, kita akan membuat fungsi sederhana. Jadi anggap saja jumlah kuadrat kedua bilangan tersebut adalah J. J anggap saja berasal dari kata jumlah. Nah, ini berarti bahwa J sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi bilangan pertama itu X, bilangan kedua Y. Nah, kita bisa menemukan Jx sama dengan X kuadrat tambah 16 dikurang X pangkat 2. Karena Y itu nilainya sama dengan 16 dikurang X. Ini kalau kita sederhanakan hasilnya menjadi X kuadrat tambah 256 kurang 32X tambah X pangkat 2. Hasilnya menjadi 2X pangkat 2 kurang 32X tambah 256. Inilah fungsi jumlah kuadrat kedua bilangan tersebut. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari nilai ekstrimnya atau nilai stasionernya. Syarat sebuah fungsi mencapai stasioner atau mencapai titik maksimum dan minimum adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Artinya, untuk Jx sama dengan 2X kuadrat kurang 32X tambah 256, ini kita akan turunkan. Jadi syaratnya supaya mencapai nilai minimum adalah, jadi di sini nilai minimum bukan nilai maksimum, harus kita cari turunan pertamanya lalu samakan dengan 0. Jadi J aksen X sama dengan 0. Berarti ya kalau Jx sama dengan 2X kuadrat kurang 32X tambah 256, berarti J aksen X sama dengan 4X dikurang 32. Lalu ini kita samakan dengan 0. Hasilnya kita akan dapatkan 4X kurang 32 sama dengan 0, yang menyebabkan X sama dengan 32 per 4 sama dengan 8, dan Y-nya sama dengan 16 dikurang X, 16 dikurang 8 sama dengan 8. Jadi jawabannya sama dengan soal bagian A, yaitu kedua bilangan itu adalah 8 dan 8. Inilah kedua bilangan yang apabila dikuadratkan lalu kemudian dijumlahkan paling kecil nilainya atau minimum. Nah, kita bisa ambil contoh yang lain yang dekat dengan 8 dan 8, umpamanya 7 dan 9. Jadi 7 tambah 9 itu 16. 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat, 7 kuadrat 49, 9 kuadrat itu 81, jadi 49 tambah 81
1 itu nilainya lebih besar dari 128. Dan begitu juga bilangan-bilangan yang lain, 10 dan 6, jadi 100 tambah 36, 136, dan seterusnya. Inilah contoh sederhana yang pertama yang berkaitan dengan masalah maksimum dan minimum. Kemudian contoh yang kedua, tentukanlah luas maksimum persegi panjang yang dapat dibuat dalam parabola Y sama dengan 4X kurang X pangkat 2 di atas sumbu X. Jadi mula-mula kita gambar dulu parabolanya, parabola Y sama dengan 4X kurang X pangkat 2. Nah, ini adalah gambar parabola Y sama dengan 4X kurang X pangkat 2 melalui titik 0,0, memotong sumbu X di 0,0, kemudian di 4,0, dan parabolanya terbuka ke bawah. Karena koefisien X pangkat 2 di sini min 1 nilainya kurang dari 0. Lalu di dalam parabola ini, di atas sumbu X kita buat persegi panjang. Persegi panjang yang panjangnya ini adalah 4 dikurang 2X. Karena dari sini ke sini X, sama itu dari sini ke sini X juga, berarti panjangnya 4 dikurang 2X. Kemudian lebarnya adalah Y. Jadi di sini titik P, X, Y. Jadi ini panjangnya ini Y. Jadi luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu 4 kurang 2X. Kemudian tingginya Y. Jadi 4 kurang 2X kali Y. Tetapi Y sendiri nilainya sama dengan 4X dikurang X pangkat 2. Sehingga luasnya kita bisa buat menjadi Lx sama dengan 4 kurang 2X dikali 4X kurang X pangkat 2. Dan setelah kita kalikan hasilnya menjadi 16X kurang 12X pangkat 2 tambah 2X pangkat 3. Atau sama dengan 2X pangkat 3 kurang 12X pangkat 2 tambah 16X. Inilah fungsi luas persegi panjang yang kita buat dalam parabola ya, 4Y sama dengan 4X kurang X pangkat 2. Terus ini mau dimaksimumkan. Syaratnya Lx maksimum adalah L aksen X sama dengan 0. Atau kita turunkan, lalu turunan pertamanya itu disamakan dengan 0 sebagai syarat untuk menemukan nilai maksimum. Jadi L aksen X sama dengan 3 kali 2, 6X pangkat 2. Ini 2 kali min 12X sama dengan min 24X tambah 16 sama dengan 0. Disederhanakan menjadi 3X pangkat 2 kurang 12X tambah 8. Jadi kedua ruas dibagi dengan 2 supaya lebih kecil koefisien-koefisiennya. Nah, ini 3X kuadrat kurang 12X tambah 8. Ini merupakan persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Jadi di sini kita menggunakan rumus ABC. Jadi X1, 2 itu sama dengan min B plus min B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Ini rumus ABC yang kita sudah dapatkan pada tingkatan kelas sebelumnya, ya sudah dipelajari di SMP. Jadi kalau tinggal kita masukkan, jadi sini B-nya sama dengan min 12, kemudian A-nya itu 6, C-nya 16. Jadi min 12 sama dengan 12 plus min 12 pangkat 2 sama dengan 144 dikurang 4 dikali 3 kali 8 per 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya sama dengan 12 plus min akar 48 per 6 sama dengan 12 plus min 4 akar 3 per 6 atau sama dengan, dikecilkan lagi, 6 plus min 2 akar 3 per 3. Jadi ada dua nilai X. X yang pertama itu sama dengan 6 tambah 2 akar 3
per 3, kemudian X yang kedua 6 kurang 2 akar 3 per 3. Nilai-nilai ini kita akan tempatkan pada garis bilangan untuk menemukan tanda dari LX. Jadi sini L aksen X. Jadi kita tempatkan 6 kurang 2 akar 3 per 3 di sebelah kiri karena nilainya lebih kecil, kemudian 6 tambah 2 akar 3 per 3 di sebelah kanan karena nilainya lebih besar. Lalu kemudian kita masukkan nilai-nilai X di sekitar 6 kurang 2 akar 3 per 3. Nah, katakan saja kita ambil di sini umpamanya 0. 0 itu nilainya kurang dari 6 kurang 2 akar 3 per 3. Kalau dikasih masuk ke sini 3 kali 0 pangkat 2 kurang 12 kali 0 tambah 8, hasilnya positif. Terus di sebelah kanan 6 kurang 2 akar 3, 6 kurang 2 akar 3 per 3, ya misalnya kita ambil angka 2. Ya, angka 2 karena yang jelas 6 kurang 2 akar 3 per 3 itu nilainya lebih kecil dari 2, atau ya lebih kecil dari, kalau dikalikan dengan 2 kali 3 hasilnya sama dengan 6. Jadi 6 kurang 2 akar 3 nilainya kurang dari 6. Jadi kalau kasih masuk 2, 3 kali 2 pangkat 2 berarti 12. 3 kali 2 pangkat 2, 12. Kurang 12 kali 2, 24. Jadi 12 kurang 24 itu min 12. Ditambah 8 sama dengan min 4. Jadi hasilnya negatif. Kemudian di sebelah kanan 6 tambah 2x akar 6 tambah 2 akar 3 per 3 itu anggap saja kita ambil 10. Kalau kasih masuk 3 kali 10 pangkat 2 ya 300. 12 kali 3, 36. Tambah 8 ya yang jelas hasilnya positif. Jadi kalau dia positif naik, negatif turun, positif naik lagi. Artinya di sini kita memperoleh nilai maksimum dan nilai minimumnya di sini. Jadi untuk X sama dengan 6 kurang 2 akar 3 per 3, luas persegi panjang dalam parabola Y sama dengan 4X kurang X pangkat 2 menjadi maksimum. Nah, kira-kira berapa nilai maksimumnya? Tinggal kita masukkan. Jadi tadi fungsi dari luas itu L sama dengan 4 dikurang 2X dikali Y, 4 kurang 2X dikali 4X kurang X pangkat 2 yang hasilnya sama dengan 4 kurang 2X kali 4X, 4 kurang X kali X. X-nya sama dengan 6 kurang 2 akar 3 per 3. Kita gantikan X-nya di sini. Setelah kita hitung, hasilnya menjadi 4 dikurang 2 kali 6 kurang 2 akar 3 per 3 dikali 4 dikurang 6 kurang 2 akar 3 per 3 dikali 6 kurang 2 akar 3 per 3 X-nya. Disederhanakan, kita samakan penyebutnya. Jadi 3 kali 4, 12 dikurang 2 kali 6 berarti 12 kurang 12 ditambah min 2 kali min 2 akar 3, 4 akar 3 per 3. Jadi ini hasilnya sama dengan 4 akar 3 karena 12 kurang 12 hasilnya 0. Kemudian ini 12 dikurang 3 kali 4 itu 12. 12 dikurang 6 tambah 2 akar 3 hasilnya sama dengan 12 kurang 6 sama dengan 6. 6 tambah 2 akar 3 per 3 dikali 6 kurang 2 akar 3 per 3
Kita sederhanakan dulu 6 tambah 2 akar 3 per 3 kali 6 kurang 2 akar 3 per 3, ini merupakan perkalian faktor sekawan. Jadi setelah kita sederhanakan, kita dapatkan 4 akar 3 per 3 kali 24 per 9. Jadi 6 kali 6, 36 dikurang 2 akar 3 kali 2 akar 3, hasilnya sama dengan 12. Jadi 36 dikurang 12 itu sama dengan 24. 3 kali 3, 9. Kita sederhanakan menjadi 24 per 3, 8. 4 kali 8, 32. Jadi hasilnya 32 per 9 akar 3. Jadi luas maksimumnya adalah L max sama dengan 32 per 9 akar 3 satuan luas. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kawat yang panjangnya 16 cm dipotong menjadi dua bagian. Bagian pertama dibuat menjadi lingkaran dan bagian kedua dibuat menjadi persegi. Tentukanlah panjang masing-masing potongan kawat agar jumlah luas kedua bangun maksimum. Nah, bagaimana caranya? Misalkan potongan yang pertama itu adalah X dan potongan yang kedua adalah Y. Karena kita ketahui bahwa panjang kawat itu 16, berarti X tambah Y sama dengan 16. Dan dari sini kita memperoleh Y sama dengan 16 dikurang X. Nah, potongan yang pertama kita buat menjadi lingkaran. Potongan yang kedua yaitu Y kita buat menjadi persegi. Ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi ada lingkaran, ada persegi. Ini nanti kita dijumlahkan luasnya berapakah X, berapakah Y supaya jumlah luas kedua bangun ini maksimum. Nah, itu maksudnya. Jadi sekali lagi potongan pertama itu adalah X dibuat menjadi lingkaran. Jadi berarti X di sini sama dengan keliling lingkaran. Kalau X sama dengan keliling lingkaran atau X sama dengan 2πr, kita akan memperoleh bahwa R itu sama dengan X per 2π. Dan luasnya adalah, jadi luas lingkaran sama dengan VR pangkat 2 sama dengan V kali, ya karena R-nya tadi X per 2π, X per 2π pangkat 2 sama dengan V kali X pangkat 2 per 4π pangkat 2. Nah, V-nya kita coret 1, hasilnya menjadi X pangkat 2 per 4π. Nah, inilah luas lingkaran. Terus potongan yang kedua yaitu 16 dikurang X dibuat menjadi persegi. Karena keliling persegi itu adalah 4 kali sisi, berarti 4S sama dengan 16 dikurang X. Dan dari sini kita dapatkan S sama dengan 16 dikurang X per 4. Nah, luas persegi sama dengan sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Jadi luas bangun yang kedua yaitu persegi, sisi pangkat 2 sama dengan ya sisi tadi atau S sama dengan 16 dikurang X per 4, 16 dikurang X per 4 pangkat 2. Nah, luas keseluruhan atau luas totalnya adalah LX sama dengan L1 tambah L2. L1-nya X pangkat 2 per 4π tambah L2-nya 16 dikurang X per 4 pangkat 2. Agar luasnya maksimum atau agar LX maksimum, maka L aksen X harus sama dengan 0. Jadi kita cari turunan pertama bersamakan dengan 0. Jadi kalau LX sama dengan X pangkat 2 per 4π ditambah dalam kurung 16 dikurang X per 4 pangkat 2. Jika ini diturunkan, jadi turunan dari X pangkat 2 adalah 2X. Jadi turunan dari X pangkat 2 per 4π sama dengan 2X per 4π. Turunan dari 16 dikurang X per 4 pangkat 2, jadi 2 ke depan, 2 kali 16 dikurang X per 4 pangkat 1. 2 kurang 1.
dikali turunan yang di dalam kurung 16 dikurang X per 4, turunannya itu adalah min 1 per 4, karena turunannya 16 0. Jadi turunan dari 16 dikurang X per 4 sama dengan min 1/4. Ya, ingat rumus yang sudah didapatkan sebelumnya, bahwa apabila Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen sama dengan N. Jadi ini N-nya 2, N ke depan, kali U pangkat N min 1, jadi sini U-nya itu 16 dikurang X per 4, dikali U aksen, jadi U aksen turunan dari 16 dikurang X per 4, itu min 1/4. Setelah disederhanakan, ini nanti hasilnya menjadi 4 X dikurang 2, X per 2V ditambah ya, X dikurang 16 per 8. Ya, karena 2 per 4 itu 1/2, 1/2 dikali 1/4 itu 1/8. Lalu kalikan masuk, hasilnya menjadi min 1 kali X itu positif X, min 1 kali 16 min 16. Jadi inilah yang mau diselesaikan, berapa X yang membuat X per 2V tambah X kurang 16 per 8 yang hasilnya sama dengan 0. Tinggal kita selesaikan, disamakan penyebutnya. KPK dari 2V dan 8 ini adalah 8V. Berarti ini nanti kita kali 4 menjadi 4X. Kemudian ini X per 16 kita kali V, menjadi V kali X kurang 16 per 8V. Setelah disederhanakan, hasilnya menjadi, jadi ini koefisien X ini adalah 4 dan V, karena ini nanti 4X tambah VX. Jadi X dalam kurung 4 ditambah V sama dikurang 16V sama dengan 0. Karena 8V kali 0, ya hasilnya juga 0. Jadi X sama dengan 16V per 4 tambah V, kira-kira sama dengan, hasilnya sama dengan 7,04 cm. Ambil V 3,14. Karena X tambah Y sama dengan 16, atau Y sama dengan 16 kurang X, maka Y itu sama dengan 16 dikurang 16V per 4 tambah V, hasilnya menjadi sama dengan 64 per 4 tambah V cm, atau setara dengan 8,96 cm. Jadi ini kalau dijumlahkan 7,04 cm tambah 8,96 cm, hasilnya sama dengan 16. Jadi potongan pertama itu X sama dengan 7,04 cm, dan potongan kedua Y sama dengan 8,96 cm. Mari kita lihat soal nomor 4. Ya, ongkos produksi X televisi setiap hari adalah 1/4 X pangkat 2 tambah 35X tambah 25 rupiah. Dan harga jual sebuah televisi adalah 50 kurang 1/2 X rupiah. Berapa banyaknya televisi harus diproduksi setiap hari agar diperoleh keuntungan maksimum? Nah, mari kita buat model matematikanya. Jadi biaya produksi X televisi setiap hari adalah 1/4 X pangkat 2 ditambah 35X tambah 25 rupiah. Sedangkan harga jual 1 unit televisi atau 1 buah televisi setiap hari, harganya adalah 50 kurang 1/2 X. Artinya harga jual X televisi atau X unit televisi setiap hari adalah X kali harga satu unit. Jadi X dikali 50 kurang 1/2 X sama dengan 50X dikurang 1/2 X pangkat 2. Keuntungan, ya, anggap saja simbolnya K. Keuntungan itu adalah harga jual dikurangi modal, atau harga jual dikurangi biaya produksi. Nah, inilah untungnya. Nah, jadi KX sama dengan, jadi
Ini harga jual ini 50x kurang 1/2x pangkat 2 dikurang biaya produksi 1/2x pangkat 2 ditambah 35x tambah 25. Kemudian untuk memperoleh keuntungan maksimum, maka kita harus mencari turunan pertamanya lalu samakan dengan 0. Jadi haruslah Kx X sama dengan 0. Jadi kalau Kx sama dengan 50x dikurang 1/2x pangkat 2 dikurang 1/4x pangkat 2 tambah 35x tambah 25, maka Kx X sama dengan 50. Jadi turunan dari 50x adalah 50, turunan dari 1/2x pangkat 2 adalah x, dikurang turunan dari 1/4x pangkat 2 adalah 1/2x, jadi ini di negatifnya di kalau dibuka kurungnya lari masuk, jadi min 1/2x. Turunan dari 35x adalah 35, jadi min ketemu positif 35 menjadi min 35. Turunan dari 25 0. Jadi Kx X sama dengan 50 kurang x dikurang 1/2x dikurang 35 sama dengan 0. Kalau ini disederhanakan kita akan dapatkan min x kurang 1/2x sama dengan min 3/2x, 50 kurang 35 sama dengan 15, ke kanan jadi min 15. Kalau begitu min 3/2x sama dengan min 15 yang menghasilkan x sama dengan 10. Jadi banyaknya televisi yang harus diproduksi setiap hari supaya diperoleh keuntungan paling besar atau keuntungan maksimum adalah 10 buah televisi. Kita lanjut dengan soal nomor 5. Sebuah kotak tanpa tutup akan dibuat dari selembar karton yang berbentuk persegi panjang dengan cara memotong keempat sudutnya. Apabila karton berukuran panjangnya 20 cm dan lebarnya 16 cm, tentukan ukuran kotak agar volumenya maksimum. Berapa volume maksimumnya? Jadi mula-mula kita buat gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah selembar karton yang sudah kita potong keempat sudutnya sepanjang X. Ya, ini sudah dipotong sepanjang X. Jadi lebarnya tadi 20, lebarnya 20 kalau dipotong di sebelah kanan X, dipotong sebelah kiri X, berarti lebar dasar kotak itu adalah 20 kurang 2X. Panjang dasar kotak 20 kurang 2X. Kemudian tadi lebarnya 16, sudah dipotong di sebelah sini X, di sini juga X. Jadi lebar dasar kotak itu 16 dikurang 2X. Dan tinggi kotak adalah X. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini keempat sudutnya kita potong sepanjang X dan kita memperoleh panjangnya tinggal 20 kurang 2X, kemudian lebarnya 16 kurang 2X dan tinggi kotak sama dengan X. Jadi nanti di sini volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, perhatikan bahwa panjang, lebar, dan tinggi kotak merupakan fungsi dari X. Dengan demikian, volume kotak merupakan fungsi dari X juga. Jadi, kita akan dapatkan bahwa volume kotak itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan panjangnya 20 kurang 2X, lebarnya 16 kurang 2X, dan tingginya X. Setelah kita kalikan, kita dapatkan 4X pangkat 3 kurang 64X pangkat 2 ditambah 320X. Syarat agar volume kotak maksimum adalah V aksen X sama dengan 0. Jadi kita cari turunan pertamanya, baru kita samakan dengan 0. Vx sama dengan 4X pangkat 3 kurang 64X pangkat 2 tambah 320X.
Nah, ini 320X. Kalau kita turunkan V aksen X sama dengan 3 kali 4, 12X pangkat 2, dikurang 128X, ditambah 320X, turunannya 320X adalah 320. Ini sama dengan 0. Kita bagi 4 menjadi 3X pangkat 2 kurang 32X tambah 8 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi 3 kurang 20X kali X kurang 4 sama dengan 0. Dan diperoleh nilai-nilai X yang membuat F aksen X, V aksen X sama dengan 0, yaitu X sama dengan 20/3 dan X sama dengan 4. Nah, nilai-nilai ini kita akan tempatkan pada garis bilangan. 4 di sebelah kiri, kemudian 20/3 di sebelah kanan, karena 20/3 itu 6 lebih. Nah, untuk X di sebelah kiri 4, umpamanya X sama dengan 0, 3 kali 0 itu 0, 0 kurang 20 min, 0 kurang 4 min, jadi min kali min positif. Yang di sebelah kanan 4 umpamanya 5, 3 kali 5, 15 kurang 20 min, 5 kurang 4 positif, min kali positif min. Kemudian di sebelah kanan 7, di sebelah kanan 20/3, ini hampir 7, kita ambil 7. 3 kali 7, 21 kurang 20, 1. 7 kurang 4 itu 3, jadi 1 kali 3 positif. Nah, kalau dia positif berarti dia naik, kalau dia negatif berarti turun, positif lagi naik. Di sini kita dapatkan nilai maksimum dicapai pada X sama dengan 4 dan nilai minimum dicapai pada X sama dengan 20/3. Nah, sekarang kita diminta mencari yang maksimum, berarti X harus sama dengan 4 atau tinggi kota itu harus sama dengan 4 cm. Jadi dari garis bilangan nampak bahwa nilai maksimum dari Vx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 64x pangkat 2 ditambah 320x tercapai pada x sama dengan 4. Dan ukuran kotak yang panjangnya P sama dengan 20 kurang 2 kali 4 atau 2x, ini setelah kita hitung hasilnya menjadi 20 kurang 8 sama dengan 12 cm. Kemudian lebarnya sama dengan 16 kurang 2x atau 2 kali 4 sama dengan 16 dikurang 8 sama dengan 8 cm. Dan tinggi T sama dengan X sama dengan 4 cm. Jadi volume maksimum dari kota adalah Vmax sama dengan 12 cm dikali 8 cm kali 4 cm sama dengan 384 cm kubik. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah pancuran atap logam mempunyai sisi 15 cm dan alas mendatar 18 cm. Sisi-sisi yang membentuk sudut sama besar terhadap lebar sisi dasar sebesar θ. Berapa besar ukuran θ agar kapasitas pancuran maksimum? Jadi anggap saja gambarnya begini. Ini sisi-sisi tegaknya, ini panjangnya adalah 15 atau lebarnya 15. Kemudian ini alasnya, ini lebarnya sama dengan 18 cm. Nah, berapa θ ini supaya jumlah air yang bisa ditampung oleh pancuran ini, jumlah air yang bisa mengalir ini paling besar. Jadi ini kalau kita mainkan sisi tegaknya ini, ya bisa, kalau dia rata dengan ini dasar, ya berarti air yang bisa mengalir jumlahnya sedikit sekali karena dia menyebar kemana-mana. Atau dia ini tegak lurus ke atas, ya pasti beda dengan kalau dia miring sedikit ke kiri. Nah, mari kita lihat mana caranya. Jadi misalkan penampang ujung kiri, jadi ini di depan ujung kiri pancuran ini dapat dibuat seperti pada gambar di samping. Ya, anggap saja seperti ini.
Jadi ini dasarnya ini AB, kemudian ini sisi AD dan sisi BC. Ini berbentuk, ini penampang di depan atau penampang sebelah kiri ini berbentuk trapesium. Nah, supaya kapasitas atau volume pancuran maksimum, maka harus juga luas penampang ABCD maksimum. Nah, jadi penampang ABCD berbentuk trapesium sama kaki yang luasnya adalah L sama dengan 1/2 jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jumlah sisi yang sejajar di sini adalah AB sama DC. Ya, dari gambar diperoleh bahwa T itu sama dengan, jadi ini T sama dengan Y. Sementara Y sama dengan R sin theta, karena sin theta sama dengan sisi depan banding sisi miring. Jadi Y sama dengan R sin theta, dan X sama dengan R cos theta, karena cos theta sama dengan sisi samping banding sisi miring. Di mana R sama dengan 15 cm. Nah, jadi luas trapesium ABCD sama dengan 1/2 kali AB tambah CD kali Y. AB itu jadi 1/2 kali AB itu sama dengan 18 cm. Kemudian CD sama dengan 18 ditambah X tambah X. Berarti 18 2X tambah 18. Jadi ini totalnya 18 tambah 2X tambah 18 kali Y sama dengan 1/2 kali 18 tambah 18 36. 2X berarti 2 kali R cos theta dikali Y R sin theta. Disederhanakan menjadi 18 ditambah 15 cos theta. Ya, karena 1/2 kali 36 itu 18. 1/2 kali 2R sama dengan R. R-nya itu 15. Jadi ini 15 cos theta dikali R sin theta. R-nya 15 berarti kali 15 sin theta. Jadi luas merupakan fungsi dari theta. Jadi L theta sama dengan 18 ditambah 15 cos theta dikali 15 sin theta. Ya, ini yang mau dimaksimumkan. Syarat agar L theta maksimum adalah L aksen theta sama dengan 0. Ya. Karena L theta ini sama dengan 18 tambah 15 cos theta kali 15 sin theta, ini bentuknya U kali V. Jadi anggap saja U itu sama dengan 18 tambah 15 cos theta. Jadi U aksen sama dengan min 15 sin theta. Turunan dari cos adalah min sin theta. Dan V sama dengan, anggap V sama dengan 15 sin theta. Jadi berarti V aksen sama dengan 15 cos theta. Nah, turunan dari U kali V adalah U aksen V tambah U V aksen. Ya, setelah dimasukkan, kita akan dapatkan U aksen itu min 15 sin theta dikali V-nya itu 15 sin theta ditambah U V aksen, U-nya itu 18 tambah 15 cos theta dikali V aksen 15 cos theta. Nah, setelah disederhanakan hasilnya menjadi min 15 sin theta kali 15 sin theta min 225 sin kuadrat theta. Ditambah 15 cos theta kali 18 menjadi 270 cos theta. Ditambah 15 cos theta kali 15 cos theta 225 cos kuadrat theta. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 225 kali cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta ditambah 270 cos theta. Nah, kita buat menjadi fungsi dalam cos theta.
supaya mudah diselesaikan. Jadi sin kuadrat tetanya diganti menjadi 1 kurang cos kuadrat theta. Karena sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Pelajaran kelas 10. Jadi ini berubah menjadi 225 dikali cos kuadrat theta kurang 1 kurang cos kuadrat theta. Nah, disederhanakan menjadi 225 kali 2 cos kuadrat theta kurang 1 ditambah 270 cos theta. Seterusnya L aksen X disamakan dengan 0 yang membuat 225 kali 2 cos kuadrat theta kurang 1 tambah 270 cos theta hasilnya sama dengan 0. Atau setelah kita bagi dengan disederhanakan, hasilnya menjadi 5 kali 2 cos kuadrat theta kurang 1 tambah 6 cos theta sama dengan 0. Ini kita bagi dengan 45. 15 kali 3. 5 kali 2 10 cos kuadrat theta kurang 5 tambah 6 cos theta sama dengan 0. Nah, setelah kita selesaikan, kita gunakan rumus ABC. Jadi cos theta 1 2 sama dengan min B plus min B pangkat 2 kurang 4 AC per 2A. Kita masukkan angka-angkanya. B itu 6, berarti sini B6 berarti menjadi min 6 plus min 6 pangkat 2 36 dikurang 4 kali 10 40 kali 5 sama dengan 200. Jadi dikurangi min 200 berarti tambah 200. Jadi hasilnya min 6 plus min 36 tambah 200 per 20. 2 kali 10 itu 20. Sama dengan min 6 plus min 236 per 20. Atau sama dengan min 6 plus min 2 akar 59 per 20. Jadi cos theta sama dengan min 3 tambah akar 59 per 10. Ini disederhanakan dibagi masing-masing bagi 2. Min 6 bagi 2 itu min 3. 2 bagi 2 1. 20 bagi 2 10. Jadi cos theta sama dengan min 3 tambah akar 59 per 10 atau cos theta sama dengan min 3 kurang akar 59 per 10. Nah, ini tidak mungkin ini karena ini nilainya kurang dari min 1. Sementara nilai terkecil dari cos theta itu sama dengan min 1. Jadi ini min 3 kurang akar 59, akar 59 7 lebih. Hampir 8. Min 3 kurang 7 lebih min 10 lebih. Min 10 lebih dibagi 10 min kurang dari min 1. Jadi cos theta sama dengan min 3 tambah akar 59 per 10. Jadi tetanya kalau kita menggunakan kalkulator, min 3 tambah akar 59 per 10 kira-kira nilainya sama dengan 0,468. Dari sini kita hitung tetanya sama dengan 62 derajat. Jadi cos berapa itu sama dengan 0,468. Tetanya sama dengan 62 derajat. Nah, kalau theta sama dengan 62 derajat, berarti sin theta sama dengan 0,884 atau sin 62 derajat sama dengan 0,884. Jadi kapasitas pancuran akan maksimum apabila theta sama dengan 62 derajat. Catatan bahwa dalam pembahasan ini tidak perlu membuat garis bilangan. Kenapa? Karena hanya ada satu nilai theta yang memenuhi. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Anton berada di perahu dayung 60 meter dari titik B terdekat pada sebuah pantai yang lurus. Sedang melihat asap mengepul dari rumahnya di pantai yang jaraknya 100 meter dari titik B. Ia membayangkan dapat mendayung dengan kecepatan atau dengan laju 18 meter per menit dan di darat dia dapat berlari 300 meter per menit. Bagaimana ia harus bertindak agar mencapai rumahnya secepat mungkin untuk memadamkan api karena rumahnya sedang terbakar.
berapa waktu paling singkat yang digunakan untuk mencapai rumahnya. Ya, anggap saja gambarnya seperti ini. Ini Anton sedang berada di di laut, di atas perahu, melihat rumahnya ada di ujung sebelah sana di pinggir pantai sedang terbakar. Nah, dari soal diketahui bahwa jarak Anton ke daratan ini kalau kita tarik garis lurus, ini tegak lurus ke sisi pinggir pantai ini jaraknya ke sana adalah 60 meter. Kemudian anggap saja sini titik B, dari sini ke ujung sana jaraknya adalah 180 meter. Nah, bagaimana caranya gimana caranya Anton supaya bisa mencapai rumahnya secepat mungkin? Rumahnya sedang terbakar. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi pertama kita buat gambar situasi yang bisa menolong kita untuk memecahkan masalah ini atau melakukan perhitungan matematik. Kita gambar segitiga. Jadi ini Anton anggap saja berada di sini, anggap saja di situ titik A. Kemudian di jarak terdekat dari Anton ke pinggir pantai adalah titik B. Kemudian rumahnya berada di titik C. Nah, bagaimana caranya ini? Apakah Anton dia berlayar ke mana? Dari sini langsung berlayar ke sana atau bagaimana? Atau ke sini dulu, nanti di sini tiba di daratan baru dia berlari ke sana. Ingat baik-baik bahwa Anton ini paling cepat bisa mendayung perahunya itu dengan laju 18 meter per menit. Sedangkan kalau dia sudah di daratan, dia bisa berlari dengan kecepatan atau dengan laju 300 meter per menit. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau dia ke sini, langsung ini mungkin lebih lama. Jadi mungkin kita lengkapi gambarnya menjadi seperti ini. Jadi B itu sama dengan 60. Kemudian Anton berlayar serong sedikit. Serong sedikit supaya dia pada saat dia turun dari perahu dia sudah lebih dekat untuk berlari. Jadi anggap saja di sini titik D. Kemudian AD itu panjangnya Y. Jadi kalau BC tadi panjangnya 180 meter, anggap saja BD itu sama dengan X, berarti BC itu CD itu sama dengan 180 kurang X. Nah, ini gambar situasi yang bisa menolong kita dalam melakukan perhitungan secara matematik. Lintasan yang harus dilalui Anton adalah, jadi pertama dia naik perahu dari titik A menuju ke titik D. Kemudian dari titik D dia berlari menuju ke titik C. Jarak AD itu sama dengan jarak AD ini menggunakan teorema Pythagoras. Jadi Y pangkat 2 sama dengan 60 pangkat 2 tambah X pangkat 2. Dengan demikian Y sama dengan akar 60 pangkat 2 tambah X pangkat 2. Atau Y sama dengan akar 3600 tambah X pangkat 2. Kemudian DC, kalau ini BD ini X, sedangkan BC tadi 180, berarti DC itu sama dengan 180 kurang X. Waktu yang digunakan dari A ke D
Ya, perhatikan baik-baik, waktu yang digunakan dari A ke D adalah T1 sama dengan akar 3600 tambah X pangkat 2 meter per 18 meter per menit. Jadi dari A ke D dia kan masih di laut, berarti kecepatan perahunya paling tinggi 18 meter per menit. Nah, ingat rumus kecepatan itu sama dengan jarak per waktu atau S per T. Dari sini kita dapatkan waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jadi jaraknya akar 3600 tambah X pangkat 2 meter dibagi kecepatannya 18 meter per menit. Kemudian dari D ke C, anggap saja T2-nya sama dengan 180 kurang X per 300 meter per menit. Jadi 180 kurang X meter per 300 meter per menit. Total waktu keseluruhan yang dibutuhkan adalah T sama dengan T1 tambah T2, yaitu akar 3600 tambah X pangkat 2 per 18 menit ditambah 180 kurang X per 300 menit. Jadi Tx sama dengan, jadi T adalah fungsi dari X, Tx sama dengan akar 3600 tambah X pangkat 2 per 18 ditambah 180 kurang X per 300. Syaratnya supaya T minimum, T paling kecil adalah T aksen X sama dengan 0. Jadi kita turunkan dulu T aksen X itu sama dengan, ya ini akar 3600 tambah X pangkat 2 berarti pangkat 1/2. 1/2-nya ke depan, 1/2 kali 3600 tambah X pangkat 2 pangkat 1/2 kurang 1 berarti pangkat min 1/2. Nah, karena dia pangkat min 1/2 berarti lari di penyebut. Terus turunan yang dalam kurung 3600 tambah X pangkat 2 kalau diturunkan menjadi 2X. Jadi turunan dari akar 3600 tambah X pangkat 2 per 18 sama dengan 1/2 kali 2X per 18 kali akar 3600 tambah X pangkat 2. Turunan dari 180 kurang X per 300, ya ini karena ini hanya mengandung min X. Turunan dari 180 itu 0, turunan dari min X itu 1, berarti min 1/300. Jadi inilah turunan pertamanya, T aksen X sama dengan X per 18 akar 3600 tambah X pangkat 2 dikurang 1/300. Ini samakan dengan 0. Nah, setelah kita hitung, kita akan dapatkan, nah dikalikan menyilang 300 kali X, 300X dikurang 1 kali 18 kali akar 3600 tambah X pangkat 2. Ini sama dengan 0 kali 18 kali akar 3600 tambah X pangkat 2 kali 300. Kali 0 kali itu hasilnya tetap sama dengan 0. Lalu kita selesaikan persamaan ini. 18 akar 3600 tambah X pangkat 2 sama dengan 300X. Hasilnya ya kita sederhanakan menjadi 9 kali 3600 tambah X pangkat 2 sama dengan 2500 X pangkat 2. Jadi ini kita sederhanakan, kita bagi 2, kita bagi 6 maksudnya, dikecilkan dulu ini bagi 6 sama dengan 3 pangkat 2 9. 300 bagi 6 itu 50 pangkat 2 2500 X pangkat 2. Seterusnya kita dapatkan 2500 X pangkat 2 kurang 9 X pangkat 2. Jadi ini 9 kali X pangkat 2 sama dengan 9 kali 3600.
Hasilnya sama dengan 2491 X pangkat 2 sama dengan 9 kali 3600. Jadi X kali akar 2491 sama dengan plus min 3 kali 60. Ya, dari mana akar 9 kan 3, akar 3600 kan 60. Sehingga X sama dengan, ya nanti kita dapatkan X sama dengan 3 kali 60, nah 180 per akar 2491. Dan X sama dengan min 3 kali 60, X-nya tidak mungkin negatif. Kalau dia X-nya negatif, berarti dia ke sini. Dia nanti Antonnya ke sini dulu, baru lari ke sana tambah jauh. Jadi jika X negatif, maka jarak dari B ke C itu lebih dari 180, membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi nanti X di sini sama dengan 180 per akar 2491 meter sama dengan, ya kurang lebih sama dengan 3,6 meter. Waktu tercepat yang ditempuh oleh Anton dari laut sampai di rumahnya adalah, ya tinggal dimasukkan ke fungsi waktu tadi, Tx sama dengan akar 3600 tambah X pangkat 2 per 18 ditambah 180 kurang X per 300, ganti X sama dengan 3,6, kita akan dapatkan T 3,6 sama dengan 3600, akar 3600 tambah 3,6 pangkat 2 per 18 ditambah 180 kurang 3,6 per 300. Setelah kita hitung, hasilnya menjadi, ya, 3,339 tambah 0,588 yang memberikan hasil akhir kurang lebih sama dengan 3,927 menit. Nah, inilah waktu yang tercepat yang dibutuhkan Anton untuk mencapai rumahnya secepat mungkin. Jadi Anton membutuhkan waktu paling cepat untuk mencapai rumahnya adalah 3,927 menit. Ya, inilah beberapa contoh berkaitan dengan penggunaan turunan dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan maksimum dan minimum.